Apa kabar Bapak Ibu petani sawit Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai, dan sejahtera. Nah, ketika harga sawit atau harga TBS seperti saat ini turun, apa yang harus kita lakukan sebagai petani sawit agar kita tetap untung? Oke Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, mari kita simak berapa harga TBS yang berlaku di tempat saya saat ini, yaitu tanggal 14 Mei 2022. Nih hari ini harga TBS di sini di angka Rp2.050 ya, plus 20. 20 ini biasanya adalah ongkos untuk supir, sehingga totalnya per kilogramnya harganya Rp2.070. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, di tempat pembelian TBS ini atau di RAM ini biasanya sudah membeli TBS dan harga Rp3.500, Rp3.600 per kilo. Namun karena kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pak Presiden pada akhir April lalu, nah harga TBS di beberapa tempat termasuk di sini mengalami penurunan yang sangat drastis ya, hampir mencapai 1.500 bahkan Rp1.800 penurunannya. Semoga harga TBS bisa naik kembali. Baiklah Bapak Ibu petani sawit Indonesia, nah seperti kita ketahui adanya kebijakan dari pemerintah yaitu untuk melarang untuk sementara ekspor CPO ke luar negeri. Dampaknya sangat terasa bagi kita sebagai petani sawit, di mana harga TBS yang biasanya di tempat saya sudah mencapai angka Rp3.700, Rp3.800 per kilogram ya, sekarang turun drastis di angka Rp2.100 maksimal, seperti yang ada di video tadi. Nah, sebagai petani sawit tentu saja ini jadi pukulan yang cukup telak bagi kita. Namun tentu saja kita tidak boleh menyerah dengan keadaan yang ada seperti saat ini. Nah, berikut ini tips menurut pendapat saya, mungkin Bapak Ibu bisa berpendapat lain. Namun bagi saya sendiri, ketika harga sawit seperti yang ada seperti saat ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Nah, tentu saja supaya tetap untung kita sebagai petani sawit, maka harga pokok produksi kita ataupun biaya yang kita keluarkan harus lebih kecil daripada harga jual. Nah, itu kuncinya Bapak Ibu. Jadi seperti saat ini contohnya di tempat saya harganya Rp2.000 per kilogram, maka biaya produksinya harus lebih kecil daripada harga jual tersebut. Nah, apa saja yang mempengaruhi faktor harga pokok produksi tersebut? Yaitu yang pertama adalah penggunaan tenaga kerja, pemakaian tenaga kerja untuk merawat kebun sawit, untuk memanen kelapa sawit, kemudian untuk memupuk kelapa sawit dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah pemakaian alat dan bahan. Nah, jadi Bapak Ibu tentu saja kita juga harus menghemat pemakaian alat dan bahan. Jadi harus secukupnya kita menggunakan material berupa herbisida ataupun jenis-jenis bahan-bahan kimia yang sering digunakan di lahan kebun kita. Oke Bapak Ibu petani sawit Indonesia, nah yang pertama tadi adalah kita harus menghemat pemakaian biaya tenaga kerja untuk melakukan perawatan kebun kelapa sawit. Nah, sehingga kita harus memilih atau menyeleksi pekerjaan-pekerjaan yang paling penting saja dulu untuk dilakukan di kebun kelapa sawit. Jadi memang pekerjaan di kebun kelapa sawit kan banyak sekali ya, perawatan mulai dari pekerjaan piringan, pekerjaan gawangan, ada tunasan atau pruning, kemudian ada garuk piringan dan sebagainya, banyak sekali. Namun kita lebih mengutamakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan langsung dengan kegiatan panen. Nah, seperti saat ini saya sedang melakukan panen di sini. Nah, jadi pekerjaan yang diutamakan di dalam kebun sawit ini adalah semprot piringan saja. Itu yang paling diutamakan. Karena pekerjaan semprot piringan ini bertujuan supaya piringan kelapa sawit yang kita tanam ini menjadi bersih.
Nah, kalau piringan bersih maka pekerjaan panen lebih mudah, pekerjaan pupuk pun lebih mudah, pekerjaan perawatan lainnya pun lebih mudah. Nah, sementara untuk pekerjaan gawangan, itu gawangan ya, itu sementara saya tunda dulu, jadi tidak dikerjakan dulu. Ini contoh gawangan-gawangan. Jadi kayu-kayu udahlah biarkan dulu tumbuh, jadi sampai ya ada biaya lagi untuk merawatnya ataupun membersihkan gulma-gulma yang ada di gawangan tersebut. Itu Bapak Ibu yang pertama, pekerjaan gawangan, pekerjaan tunas, pekerjaan lain dan lainnya juga kita hentikan dulu sementara ini. Kemudian langkah kedua aja Bapak Ibu, nah ini harus tetap kita lakukan, yaitu pekerjaan panen. Nah, pekerjaan panen walaupun harganya Rp2.000 per kilogram, itu harus tetap kita lakukan. Nah, kenapa harus dilakukan? Pertama, ketika sudah menjadi buah seperti ini kan sudah jadi uang ini. Kalau tidak kita jual, berarti uang tersebut tidak bisa kita ambil. Itu alasannya yang pertama. Alasan kedua, kenapa kita harus tetap panen? Supaya buah-buah yang ada di pokok sawit ini tidak membusuk Bapak Ibu. Nah, kalau membusuk dia akan menyebabkan penyakit-penyakit jamur lainnya, sehingga buah-buah tersebut yang di pokok kelapa sawit ini bisa menjangkit busuknya sampai ke atas. Nah, itu yang kita hindari Bapak Ibu. Jadi yang kedua ini adalah bisa mengakibatkan buah tersebut busuk dan menimbulkan penyakit berupa jamur yang bisa menjangkit busuk tersebut ke buah-buah yang lainnya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, jadi sama-sama kita sebagai petani, semoga juga ada pemegang kebijakan yang nonton video ini bisa segera mengambil kebijakan harga jual TBS yang lebih bagus. Dan harapan kita juga semoga larangan ekspor yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut bisa segera dicabut. Dan harga minyak goreng di dalam negeri bisa segera stabil. Nah, itu harapan kita Bapak Ibu. Jadi menurut saya memang ada 3 poin tersebut yang harus kita lakukan sebagai petani sawit. Walaupun harga TBS turun seperti saat ini, kita masih tetap untung. Nah, caranya tadi Bapak Ibu, yang pertama adalah kita utamakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang betul-betul berhubungan langsung dengan pekerjaan panen. Yang kedua adalah pekerjaan panen harus tetap kita jalankan. Dan yang ketiga, kita harus bersama-sama dengan para petani sawit seluruh Indonesia untuk menyuarakan kepada pemerintah semoga larangan ekspor bisa segera dicabut dan harga TBS bisa bangkit kembali seperti sedia kala. Oke Bapak Ibu petani sawit Indonesia, nah itu kesimpulan saya secara pribadi terhadap kondisi harga TBS yang seperti saat ini, yang turun seperti saat ini. Caranya supaya kita tetap bisa memperoleh keuntungan walaupun harganya rendah. Oke Bapak Ibu petani sawit Indonesia, semoga video kali ini bisa memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Terima kasih.